Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Bugarinda Putri, SSI, nomor peserta 2015029769998. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahap 2. Video pembelajaran ini saya ambil pada hari Selasa 24 November 2020. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Ana bi khairin Alhamdulillah, Ustazah juga sehat. Ya, Ustazah minta tolong Mas Bima bantu Ustazah memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak. Baik, Ustazah tetap mengingatkan ya untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering-seringlah mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Betul sekali. Jangan lupa untuk mengisi absen dengan cara mengklik link Google Form tersebut ya nak ya. Nah, setelah ini mari nak kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Iya. Kita ya. Nah, dengarkan kemudian ikuti. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Kita diserang maju serentak mengusir maju serentak tentu kita menang bergerak serentak majulah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku. Subtema yang akan kita pelajari adalah subtema 3 tentang kepahlawanan. Kita akan belajar mata IPS, yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kita juga akan menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara, dan juga kita akan belajar menerapkan sifat-sifat cahaya ya, dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan membaca teks tentang Patimura. Anak-anak nanti diharapkan mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Kemudian setelah melakukan percobaan dengan berbagai cermin, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh masing-masing cermin. Ya, are you ready, anak-anak? Ya, nah perhatikan di layar Ustazah sudah menampilkan ada gambar. Ceritakan gambar tersebut, Mas Rangga. Itu ceritakan gambar oleh Udin.
Udin menolong Edo ketika Edo jatuh dari sepeda. Ketika Edo jatuh dari sepeda, subhanallah, betul sekali ya. Nah, berarti sikap yang ditampilkan oleh Udin itu sikap yang bagaimana, Nak? Udin Iya, sudah betul menampilkan sekali. menolong. Iya, dengan cara menolong Cara menolong Edo Edo. ya. Betul, betul. Ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya Ustazah minta bantuan Mbak Aska. Mbak Aska Rizkia, silahkan dibaca yang keras ya. Pahlawan Indonesia. Iya. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Baik, cukup. Terima kasih Mbak Sia. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang anak-anak ketahui tentang gambar ini, Nak? Apa yang anak-anak ketahui? Peta Indonesia, betul sekali. Kemudian Dan gambar Indonesia dan gambar pahlawan-pahlawan, betul sekali. Masya Allah. dan tempat tinggalnya. Dan daerah ya, daerah asal mereka berjuang ya. Anak-anak ada yang tahu? Iya, anak-anak ada yang tahu siapa itu Cut Din? Tahu pahlawan. Iya, siapa itu? Pahlawan dari Aceh. Pahlawan dari Aceh, betul sekali, Masya Allah. Kemudian Sisingamangaraja, ada yang tahu siapakah? Iya, Sumatera Utara daerah asalnya. Siapakah Sisingamangaraja? Nah, kemudian ini di sini juga ada gambar Patimura. Siapakah Patimura itu? Patimura adalah pahlawan Indonesia. Pahlawan yang berasal Indonesia yang berasal dari Maluku, betul sekali ya. Kemudian ada lagi ini pahlawan dari Papua ya. Ada yang bernama Silas Papare ini ya. Nah, betul sekali. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Siapa tahu Pangeran Diponegoro itu pahlawan yang berasal dari Jawa Tengah ya, betul sekali ya, subhanallah. Kemudian tadi sudah, ini adalah Din, betul sekali, berasal dari Aceh. Betul, Masya Allah. Nah, selanjutnya ini adalah Pangeran Antasari, betul sekali.
Ya. Nah, tadi video tersebut yang Ustazah tampilkan pahlawan siapa, Nak? Patimura. Patimura, betul sekali. Ya. Nama lainnya siapa? Thomas Matulesi. Thomas Matulesi, betul sekali. Nah, ini. Jadi, Kapiten Patimura itu nama lainnya adalah Thomas Matulesi. Iya, pahlawan dari mana ya, Nak? Maluku. Maluku, betul sekali, Masya Allah, betul. Ya, luar biasa. Ya, jadi ini pahlawan kita ya, Kapiten Patimura ini mampu melawan, ya, memimpin masyarakat Maluku itu untuk melawan Belanda, ya. Mereka berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1817 rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dustet ya di Saparua. Nah, perlawanannya tidak hanya sebatas di Maluku, tapi meluas sampai ke Ambon, Pulau Seram, dan tempat-tempat lainnya. Dan setelah berulang kali melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta pasukan dari Jakarta ya, karena kewalahan menghadapi pasukan Kapiten Patimura ya. Nah, betul sekali. Berarti anak-anak, Ustazah minta silakan menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Ya, iya, betul sekali. Silakan dituliskan, berani melawan penjajah, betul sekali. Kemudian apalagi sifat kepahlawanannya Patimura di buku halaman 95, pantang menyerah, betul sekali, subhanallah, luar biasa, betul, pantang menyerah, ya, itu juga sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura. Apalagi, Nak? Tetap semangat. Semangat, betul sekali, gagah berani, betul, ya, luar biasa, ya. Silakan dituliskan di buku halaman 95, ya. Nah, itu adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya yang dipimpin oleh Patimura apa saja, Nak? Hampir sama ya sikap kepahlawanannya ya, apa saja? Berani, betul, melawan penjajah Belanda. Ya, silakan Mas, siapa ini? Berani, betul. Bertanggung jawab, betul. Subhanallah. Terus tetap semangat, betul. Ya. Ada lagi? Siapa lagi mau menambahkan? Siapa lagi mau menambahkan? Pantang apa ya? Pantang menyerah, ya, betul sekali ya, Masya Allah. Nah, nanti anak-anak kirimkan foto hasil jawaban halaman 95 tersebut ke link berikut ya. Ini adalah pahlawan lain ya selain Kapiten Patimura, yaitu Bung Tomo. Betul sekali, siapa itu Bung Tomo? Ustazah minta bantuan. Ya, betul sekali Mas Rangga. Mas Rangga silakan dibaca. Ustazah minta bantuannya Mas Rangga, silakan. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang Bung Tomo yang tersimpan di tubuh pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Kapitan.
Objek itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Kemudian bawahnya. Ya, terima kasih Mas Rangga ya. Nah, ini adalah gambar mobil peninggalan siapa nak? Pahlawan siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Siapa Bung Tomo itu? Siapakah Bung Tomo? Ada yang tahu? Pahlawan nasional di Surabaya. Pahlawan nasional, betul sekali, Masya Allah, dari Surabaya, luar biasa ya, hebat. Nah, jadi Bung Tomo adalah pahlawan yang berasal dari Surabaya. Bung Tomo memimpin masyarakat Surabaya untuk melawan penjajah Belanda, ya. Nah, ini adalah mobil peninggalannya, ya. Kemudian mobil tersebut berwarna hitam, menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan yang berada di Surabaya, ya. Nah, di dalam mobil tersebut ada apa ya, Nak ya? Spion, betul sekali ya. Jadi mobil yang mobil zaman dulu spionnya itu cuma ada satu ya, Nak. Seperti mobil Bung Tomo ini, spionnya cuma satu ada di dalam mobil ya, di dekat sopir ya, di dekat drivernya. Nah, jadi di samping kanan kirinya tidak ada ya. Siapa tahu spion itu fungsinya untuk apa sih, Nak? Untuk melihat. Untuk melihat kendaraan yang ada di belakang jika mau menyalip. Kali supaya aman. Nah, betul, subhanallah. Nah, ketika melihat spion, ceritakan, Nak, apa yang terlihat dari spion itu? Ketika melihat kaca spion, apakah mobil yang berada di belakangnya ukurannya itu sama besarnya? Enggak. Tidak. Tapi bagaimana ukurannya, Nak? Tapi lebih kecil. Lebih kecil, betul sekali ya. Ada mobil yang ada di kaca spion itu ukurannya sama besarnya dengan mobilnya? Ada yang seperti itu? Tidak ya. Ataukah ukurannya itu sama besarnya? Tidak. Tidak. Lebih besar? Tidak juga ya. Nah, sekarang silakan ambil sendok yang sudah disiapkan, Nak. Sendok stainless steel sudah disiapkan. Nah, sendoknya lihat kan sudah semua? Sudah. Pada sendok itu ada bagian yang cekung ya, Nak ya. Ada bagian yang cekung. Berarti itu merupakan ini lengkungannya ke dalam ya, itu bagian cekung. Kemudian jika dibalik ada bagian yang cembung ya, ada bagian yang cembung ya. Nah, coba sekarang gunakan sendoknya, Nak, untuk bercermin. Silahkan praktekkan. Silahkan praktekkan. Bagian cekung dulu yang digunakan. Nah, oh, kebalik ya gambar kita ya. Wah, Masya Allah ya. Wah, kebalik ya. Bisa ya seperti itu ya. Kemudian ukurannya lebih besar atau lebih kecil, Nak? Lebih kecil ya. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Bayangan kita terbalik ya, Nak ya. Yang balik terus. Iya, kita berada di bawah ya. Kepalanya ya, Masya Allah ya. Nah, berarti bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung itu terbalik ya, Nak ya. Ya, betul sekali. Kemudian ukurannya lebih besar atau lebih kecil atau sama besarnya? Lebih kecil. Lebih kecil, betul sekali ya. Kemudian sekarang dibalik kita gunakan yang bagian cembungnya, Nak. Apakah sama bayangan yang dihasilkan terbalik? Enggak. Gunakan bagian yang cembung. Gunakan bagian Bayangannya yang lebih cembung. besar. Lebih besar. Bayangannya lebih besar. Bayangannya lebih besar.
terbalik apa tidak? Tidak. Nah, betul sekali. Jadi kita sudah menggunakan cermin cembung. Itu ukurannya lebih besar atau lebih kecil, Nak? Dari benda asing? Lebih besar sama lonjong. Lebih besar. Ayo diperhatikan lagi. Ketika melihat kaca spion, apakah bayangannya lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Betul sekali. Tegak atau terbalik, Nak? Tegak ya. Jadi bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung tegak, kemudian ukurannya lebih kecil ya. Nah, ada cermin datar nggak, Nak? Ada cermin datar, cermin biasa untuk bercermin? Ada di apa ya? Ada ya. Nah, silakan gunakan untuk bercermin. Gunakan untuk bercermin. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat? Gambarnya bagaimana yang dihasilkan ketika kita sedang bercermin, Nak? Apakah gambar kita terbalik, bayangan kita yang terbentuk itu terbalik? Tidak. Kemudian apakah ukuran tubuh kita jadi mengecil? Enggak. Tidak. Sama besarnya ya, sama besarnya. Kemudian tegak atau terbalik? Tegak. Ya betul. Jadi coba Ustazah minta siapa ya mau menyampaikan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Tegak, betul. Ya. Kemudian ukurannya sama besar, betul sekali. Ya, luar biasa, Masya Allah, hebat. Ya. Nah, berikutnya kita akan saksikan ya. Betul. Cembung. Oh iya benar cembung. Betul kan? Cembung. Terlihat Ya kecil. benar cembung. Lupa. Aku juga kadang bingung. Cermin datar. Cermin cekung. Cermin cembung. Iya, siapa nih? Itu Cermin Yasin. datar. Enggak. Iya sih. Yasin udah ganteng. Enggak ada, aku udah gundul cut. Dicukur enak aja. Silakan disimak dengan baik, Nak. Ya, tegak. Ya. Maya, tegak Maya. Udah. Tegak Maya. Tegak Maya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Hah? Ke arah dalam? Iya betul kok. Cermin cekung. Kayak itu loh lampu mobil. Itu begini Sendok Pak. stainless steel. Oke, cermin. Jika ada benda dekat maka dekat bayangannya. Menjauh maka bayangannya adalah nyata, terbalik dan itu besar. Itu si Maya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya pantulnya berupa bidang cembung. Syah. Nah, di antara dua itu cembung. Ya, nah tadi yang disebutkan. Yang pertama, cermin apa, Nak, yang disebutkan? Datar. Yang pertama sekali, cermin Cembung. Wah, yang ada di itu, Monor, yang ada ini
Yang pertama sekali, yang pertama. Cembung. Nah, ini cermin apa? Cermin cembung. Betul sekali. Ini biasanya ada di mana? Ya. Ini nak. Di jalan untuk memonitor ya. Ya betul, di jalan. Nah, ada gedung ya terlihat pada cermin cembung itu. Apakah bayangannya ukurannya itu sama dengan yang terlihat pada cermin cembung? Beda. Tidak ya, betul sekali ya, luar biasa, betul. Nah, tapi yang terlihat bagaimana nak? Lebih kecil ya, betul sekali. Kita berbeda dengan ukuran aslinya. Ya, jadi cermin cembung itu memantulkan bayangan yang sifatnya cahaya yang lebih kecil. Ini cermin cembung. Ya, ini adalah cermin datar. Ya. Ketika ada seseorang bercermin, nah, apakah yang kita lihat dalam cermin itu bayangannya terbalik? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak, betul sekali. Tapi ukurannya sama besar dengan bendanya. betul sekali, luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau yang cermin cekung ini ada istimewanya, nak. Ya, jadi ketika kita melihat dengan sendok tadi ya, nak ya, ketika benda kita jauhkan, bayangan yang terbentuk itu akan terbalik, ya. Nah, kita kok terbalik ya. Nah, tuh, silakan dicermati dalam sendoknya yang bagian cekung terbalik ya, nak ya. Nah, tapi ketika bendanya itu dekat letaknya dengan cermin cekung tersebut, ya, apa yang terjadi? Ukurannya lebih besar. Tadi silakan dituliskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, cermin cembung, dan cermin Tulis di mana? datar ya. Nah, silakan dituliskan. Nama cerminnya dulu yang pertama. Akan menyebutkan cermin apa, nak? Tuliskan nama cerminnya. Ada 3 ya. Cermin apa saja? Iya, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Betul sekali, luar biasa. Kemudian bayangan yang dihasilkan juga dituliskan. Nah, hasil jawabannya nanti difoto ya. Kirimkan ke link. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, sikap kepahlawanan, pahlawan siapa sifat saja? bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, cembung, datar. Oleh cermin cekung, cembung, dan datar. Iya. Nah, Tinggal yang demikian matematika. pelajaran kita, anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih, soleh-solehah. Sampai bertemu lagi. Ya, tetap semangat. Ustazah ingin bertanya, apa yang kamu rasakan setelah belajar pada siang hari ini, nak? Capek. Lebih baru. Iya. Nah, apa hal ya, mengetahui pengetahuan baru, kemudian hal apa lagi yang ingin diketahui tentang Kepahlawanan yang lainnya. kepahlawanan ya. Merasa senang atau sedih? Senang, alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duhur, kita selesai duhur. Ya. Terima kasih.